Gerebek narkoba, polisi tangkap bandar sabu. Video penumpang pesawat mengamuk viral. Melihat pulau burung di utara kota Medan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran sungai kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Dalam penggerebekan, seorang pria tua yang jadi pengedar diringkus. Untuk masuk ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit di pemukiman padat yang ada di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, seorang pria tua yang menjadi bandar diringkus berikut barang bukti sabu siap edar. Polisi juga menemukan sejumlah alat hisap narkoba dan beberapa barang bukti lain yang kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Petugas juga membakar sejumlah barak narkoba yang ditemukan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut lokasi penggerebekan sebelumnya sudah pernah digerebek dan saat itu seorang bandar berhasil diringkus. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku, terdapat bandar lain yang memasok narkoba ke kawasan ini yang identitasnya sudah diketahui. Sepanjang wilayah ini kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan gerebek sarang narkoba. Dan tepatnya di sini di Gang Balai Desa kita melakukan kembali gerebek sarang narkoba dan hari ini kita mengamankan 1 orang dengan inisial AM. Dan dari tempat ini juga kita mengamankan beberapa barang bukti, antara lain poketan sabu, bong yang digunakan untuk menggunakan sabu, beberapa pipet kaca, dan juga di sini kita temukan bungkusan-bungkusan plastik yang digunakan untuk mempoket sabu yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi berhasil mengungkap peredaran sabu yang dikendalikan seorang mantan anggota polisi yang dipecat. Dari pelaku, polisi menyita 2 ons sabu. Inilah barak narkoba. Inilah video amatir yang direkam oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi saat menggerebek barak narkoba di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 4 pelaku, di mana salah satu pelaku yang merupakan bandar merupakan mantan anggota polisi yang dipecat berinisial SP. Sedangkan 3 pelaku lain merupakan pekerja yang berada di barak narkoba. Polisi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 200 gram yang disembunyikan dalam sepatu di mobil tersangka SP. Selain sabu, polisi juga mengamankan uang tunai 1,3 juta rupiah dan alat hisap sabu. Dilakukan penggerebekan oleh dari Kapolsek Tigalingga beserta rekan beserta juga backup dari Polres Dairi, Narkoba Polres Dairi. Ditemukan barang bukti sejumlah kurang lebih 200 ons. 200 gram atau 2 ons. Beserta beberapa barang bukti HP, bong, uang, dan mobil. Jadi para pelaku dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara.
Saudara, setelah sempat dinyatakan hilang, siswi kelas 1 sekolah menengah atas di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal ditemukan meninggal dunia. Korban yang merupakan anggota Paskibra ternyata dirampok dan dibunuh oleh seorang pemuda. Inilah visual amatir saat petugas kepolisian mengamankan pelaku pembunuhan terhadap anggota Paskibra, siswi kelas 1 sekolah menengah atas di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Pelaku yang diketahui bernama Yusuf sempat berupaya melarikan diri dan diamankan setelah seorang warga melihat pelaku membawa kendaraan milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah merencanakan merampok korban dan berpura-pura meminta korban untuk mengantar pelaku pulang. Ya, sekarang ini penyidik sedang mendalami kasusnya untuk mengungkap motif apakah ada pelaku lain atau tidak. Namun sampai sekarang sesuai fakta hasil penyidikan bahwa pelaku melakukannya sendiri. Korban yang baru berusia 15 tahun dinyatakan hilang oleh pihak keluarga usai melaksanakan latihan pengibaran bendera di Lapangan Merdeka di Kecamatan Natal bersama rekan-rekannya Selasa sore lalu. Setelah dilakukan pencarian, jenazah korban sendiri ditemukan di tengah perkebunan sawit dalam kondisi mengenaskan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Video penumpang pesawat mengamuk viral, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, video seorang penumpang pesawat jurusan Jakarta Medan mengamuk dan mengancam bom viral di media sosial. Penumpang tersebut akhirnya dibawa turun dari pesawat. Inilah video amatir dari salah seorang penumpang pesawat jurusan Jakarta Medan saat salah satu penumpang mengamuk karena diduga pesawat mengalami delay. Penumpang laki-laki terlihat terus mengamuk dan terus memarahi petugas hingga mengucapkan kalimat "ada bom di pesawat". Kejadian ini direkam salah seorang penumpang saat pesawat masih di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu malam kemarin. Karena membuat resah, penumpang yang marah-marah itu akhirnya diturunkan. Salah seorang penumpang pesawat mengaku penumpang ini sudah ngamuk-ngamuk sejak terbang dari Papua. Tidak tahu masalahnya apa, oknum penumpang yang ngamuk itu terus memarahi kru pesawat. Begitu petugasnya datang diminta turun, ya, dia ini turun dengan tenang aja gitu. Hanya dia minta, tunggu dulu ya, barangku udah sampai ke Medan duluan. Nah gitu-gitu, dan dia ngamuk-ngamuk. Begitu mau keluar, dia juga kasih ancaman lagi. Saya udah bilang, ada bom. Nah gitu-gitu lagi, jadi kita sama sekali terkejut di dalam itu. Kita juga nggak tahu apa persoalannya. Nah, setelah dipastikan aman, pesawat akhirnya terbang ke Medan sekitar pukul 10 malam. Sedangkan oknum penumpang yang mengamuk tidak ikut berangkat dan masih menjalani pemeriksaan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 perempuan pelaku penculikan terhadap siswa sekolah dasar di Kota Medan terancam 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap 2 pelaku diantaranya positif mengkonsumsi narkoba. Petugas kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap 3 perempuan pelaku penculikan terhadap siswa sekolah dasar yang baru berusia 7 tahun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan. Ketiga pelaku yang dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Polisi juga melakukan pemeriksaan tes urin kepada 3 pelaku dan 2 diantaranya positif konsumsi narkoba. Diterapkan oleh penyidik, yaitu pasal 76F, junto pasal 83, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 55 dan 56 KUH Pidana, yang mana ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, ketiga pelaku menculik siswa SD dan meminta tebusan 50 juta rupiah kepada orang tua korban.
Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap ketiganya di lokasi terpisah dan menyelamatkan korban pada Jumat dini hari. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pengendara ojek pangkalan dibegal menggunakan balok kayu di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Medan. 3 hari dirawat, korban meninggal dunia. Aksi pembegalan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai ojek pangkalan ini terekam CCTV di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Medan. Korban dilempar menggunakan balok kayu hingga terjatuh dan terseret beberapa meter. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 4 orang berada di seberang jalan, sedangkan korban Iman Kurnia mengerang kesakitan. Saat kejadian berlangsung, sejumlah warga datang membantu korban membuat para pelaku kabur. Istri korban mengatakan peristiwa tersebut terjadi 9 Juli lalu, pukul 3:38 pagi. Saat itu suaminya pulang dari menghantarkan barang ke pasar. Meski suaminya sempat dirawat 3 hari di rumah sakit, namun kondisinya terus melemah dan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Yang saya lihat dari CCTV itu pelemparan beroti. Kalau bapak terjatuh. Itulah bapak terjatuh. Soal sepeda motornya, Bu? Tidak diambil ya? Sepeda motornya karena tidak diambil, posisi dia jatuh tuh mungkin warga setempat yang masih dalam keadaan bergadang tuh mendengar kan ada seperti orang kecelakaan, mereka langsung berkejar ke tempat suami saya jatuh. Jadi niat pelaku tadi diurungkan lah, mereka masuk lagi ke dalam gang itu. Keluarga berharap petugas kepolisian Pelabuhan Belawan segera menangkap pelaku beserta komplotannya yang masih bebas berkeliaran. Akibat peristiwa ini, selain kehilangan suaminya, istri korban juga belum membayar biaya rumah sakit sebesar 38 juta rupiah. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Melihat pulau burung di utara kota Medan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita, karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing, Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan.
Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahanlah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata sama. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita, cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya.
Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.